Shalom dan selamat sore, salam sehat buat kita semua. Ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ikatan kasih persaudaraan yang sempurna dikaruniakan Allah kepada kita. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan wanita Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dalam ibadah virtual pada hari ini Selasa tanggal 8 September 2020. Mari dengan segenap sukacita kita naikkan pujian syukur kita. Saya undang ibu-ibu bangkit berdiri. Indahnya saat yang teduh. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita aminkan bahwa pertolongan kita dalam ibadah kudus persekutuan wanita Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan hari ini berasal dari Allah pencipta langit dan bumi dan di dalam anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 119 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-40. Saya akan membacakan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin.
Selamat sore ibu-ibu yang kekasih, dimanapun juga berada. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Selamat berjumpa di Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam keadaan yang sangat terbatas saat ini karena COVID-19, kita masih diizinkan dan diperkenan Tuhan untuk berjumpa dalam satu ibadah yang kudus lewat virtual pada hari ini. Tidak pernah terbayangkan bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Tetapi Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu menguatkan kita sehingga di tengah-tengah keterbatasan ini Tuhan menyediakan sarana dan prasarana untuk kita pakai bersama untuk tetap bersekutu di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Saya percaya kita semua punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Dan salah satu ciri orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus adalah selalu rindu untuk hidup dan takluk di bawah kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan namanya. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Untuk itu, mari kita tunduk kepala memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena betapa baiknya Engkau. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, atas perkenan dan kehendak-Mu, Engkau boleh mempersatukan kami dalam ibadah yang kudus lewat virtual ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, kami rindu Engkau hadir, menerangi hati dan pikiran kami, memperlengkapi kami dengan hikmat kebenaran, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memperoleh pengertian yang baik dan benar tentang firman-Mu. Dan Engkau memampukan kami Tuhan untuk memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Ampuni salah dan dosa kami. Ini permohonan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang.
Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, dan kita akan merenungkan bersama-sama firman ini. Roh Kudus kiranya menolong kita semua, memampukan kita untuk memahami dan memperlakukan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang kekasih, satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Kalimat ini rasanya kalimat yang kontradiktif, dan pasti kita bertanya, di mana kolerasi hutang menghutang dengan kasih yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita pada saat ini? Kalau dikatakan jangan berhutang apa-apa kepada siapapun, atau kalau berhutang bayarlah, maka kalimat ini masih dapat diterima, masih dapat dimengerti oleh akal kita. Karena firman Tuhan dalam perjanjian lama juga menjelaskan tentang hutang menghutang ini. Berhutang itu tidak dilarang, dalam arti hutang tidak boleh jika engkau memberi hutang dengan cara hutang itu engkau memeras saudaramu, mengambil keuntungan dari kesulitan yang dialami oleh saudaramu. Hutang tidak dilarang. Yang dilarang adalah jika kita berhutang dan tidak membayarnya. Dengan kata lain, setiap hutang harus dilunasi. Hutang tidak dilarang, asal jangan menghutangkan kepada orang yang miskin dan tidak mampu untuk membayarnya. Karena engkau tahu bahwa dia benar-benar membutuhkan dan pasti tidak mampu membayar. Di sini diperlukan sikap orang Kristen yang bijaksana, menampilkan elegansinya dalam memberi kepada sesama. Berikanlah secara tulus sebagai pemberianmu kepada sesamamu yang membutuhkan. Jadi, hutang adalah kewajiban yang harus selalu dilunasi. Tetapi ibu-ibu yang kekasih, Rasul Paulus tidak hanya sampai di kalimat jangan berutang apa-apa kepada sesamamu. Jangan berhutang apa-apa kepada siapapun. Ada kalimat lanjutannya, yaitu tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Bahkan kata kasih ini berlanjut. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi, sampai di ayat terakhir pembacaan kita terus berbicara tentang kasih. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita melihat korelasi jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ini artinya Rasul Paulus tidak sedang berbicara mengenai hutang uang. Rasul Paulus tidak berbicara tentang hutang tanah.
Rasul Paulus tidak berbicara tentang hutang benda-benda yang lain. Tetapi Rasul Paulus sedang berbicara tentang hutang kasih. Hutang yang tidak dibatasi oleh waktu. Hutang yang tidak punya masa periode. Hutang yang tidak mengikat jaminan. Janganlah kamu berutang apa-apa, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Artinya, jangan kamu berutang apa-apa kepada siapapun tentang satu perbuatan baik. Yaitu jika engkau mempunyai satu kesempatan baik untuk berbuat baik, untuk menolong saudaramu yang berkesusahan, maka janganlah engkau berhutang dengan tidak menolong dia. Karena Tuhan sudah menolongmu. Karena Tuhan sudah mengasihimu. Karena Tuhan sudah membuat engkau menjadi hidup dan berkehidupan dalam hidupmu. Bagaimana mungkin membiarkan saudaramu dalam kesusahan, dan bagaimana mungkin engkau membiarkan tidak membagi berkat-Mu dengan dia? Dengan demikian engkau berhutang kepada Tuhan yang sudah memberikan kepadamu rezeki, tetapi engkau tidak memberi kepada sesamamu yang membutuhkannya. Maka itu artinya engkau menjadi berhutang. Ibu-ibu yang kekasih, supaya kita tidak berhutang, maka hiduplah saling mengasihi. Berapa banyak orang, termasuk mungkin saya dan di antara kita ibu-ibu orang Kristen, yang adalah penghutang hebat, karena mereka atau kita menumpuk harta benda hanya untuk diri sendiri, menumpuk kekayaan untuk diri sendiri, dan selalu berbicara kekayaan sebagai berkat Allah. Tetapi hidupnya sendiri tidak pernah menjadi berkat bagi sesamanya yang membutuhkan. Kita hanya tahu mengumpulkan berkat, tetapi kita tidak tahu membaginya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk hidup saling mengasihi. Jika kita diberkati Allah, jadilah berkat bagi sesama. Lakukanlah itu. Soal angka, urusan masing-masing kita. Lakukan dengan sukarela, dengan tulus hati. Jangan mengharapkan imbalan, jangan mengukur untuk balasan. Kenapa banyak orang memberi salah alamat? Memberi kepada bukan yang membutuhkan. Karena motivasinya bukan untuk ungkapan syukur dan untuk kemuliaan Tuhan. Memberi kepada orang yang berkecukupan, salah alamat. Memberi kepada orang yang tidak terlalu membutuhkan, itu juga salah alamat. Dan semuanya itu karena ada motivasi, bukan sebagai ungkapan syukur untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan semuanya dengan rasa merdeka, seperti Allah mengasihi kita, seperti Allah memberkati kita dengan kasih-Nya. Ibu-ibu yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk hidup saling mengasihi. Jika kita diberkati Allah, jadilah berkat bagi sesamamu. Ibu-ibu yang kekasih dimanapun berada, masa pandemik masih berlangsung. Kita tahu banyak orang di sekitar kita membutuhkan uluran kasih kita. Mari membayar hutang-hutang kasih kepada sesama kita yang membutuhkan. Karena hutang kasih ini adalah merupakan hutang yang menjadi
tanggung jawab kita. Hutang yang menjadi kewajiban kita, menjadi keharusan bagi setiap orang percaya yang sudah mengalami pembebasan hutang dosa di dalam Yesus Kristus. Hutang dosa kita yang harusnya menjadi beban kita telah lunas dibayar lewat kematian, lewat pengorbanan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus kita telah beroleh kasih karunia, anugerah hidup kekal secara cuma-cuma, gratis melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Hal ini yang ingin diingatkan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan, bahwa sebagai orang yang sudah menerima anugerah hidup kekal, mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban untuk menyatakan ungkapan syukur atas pembebasan hutang dosa kita, atas anugerah hidup kekal yang sudah kita terima dalam wujud mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama. Tuhan kiranya memberkati kita lewat firman-Nya, dan kita semakin diperlengkapi untuk tetap teguh di dalam iman. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi ibu-ibu yang berada di kediaman masing-masing. Kita akan bersama-sama menjalankan persembahan sore hari ini. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian kasih setiamu. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur kita dalam ibadah ini. Untuk itu mari kita arahkan hati, tunduk kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, karena Engkau berkenan bagi kami untuk bersama-sama datang menyembah, memuliakan Engkau lewat persekutuan PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah
di mana kami boleh menaikkan puji-pujian kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau berlakukan di sepanjang hidup kami, khususnya Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit karena COVID-19 telah melanda kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami senantiasa memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau terus memelihara kami hidup menurut firman-Mu, mengasihi sesama kami dengan tulus, lewat kasih kepada sesama kami boleh mewujudkan ungkapan syukur kami kepadamu, karena Engkau sudah menyelamatkan kami, telah menganugerahkan hidup kekal bagi kami, dan kami boleh merdeka dari hutang dosa kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang boleh kami lakukan di dalam persekutuan pada sore hari ini. Kami boleh melakukan persembahan syukur kami, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan apa yang telah kami persembahkan kepadamu boleh berkenan kepada Tuhan, dan itu boleh dipakai di dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah persekutuan kami PWGT di Jemaat Elim Balikpapan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kami semua ibu-ibu PWGT yang ada di Jemaat Elim Balikpapan, baik yang sementara bersama-sama dengan kami beribadah maupun yang tidak beribadah karena kondisi mereka. Tuhan terus pelihara kami, teguhkan iman kami, perlengkapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga sebagai ibu-ibu PWGT kami boleh mengelola kehidupan kami dengan baik. Kami boleh menjalankan peran kami sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh memerankannya dengan baik. Juga Tuhan, kehadiran kami di tengah-tengah persekutuan, kami boleh memerankan itu dengan baik, berbagi kasih kepada sesama kami, dan kami diteguhkan lewat persekutuan ini. Bapa di sorga, kami teringat buat ibu-ibu PWGT yang karena usia tua Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya terus melawat mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat saudara kekasih kami Ibu Nita Linggi Alo yang sementara menjalani masa perawatan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan ibu-ibu kekasih kami. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, lawat mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah di dalam menjalani proses pengobatan, di dalam menjalani proses usia lanjut, mereka tetap teguh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Bapa di sorga, berkati pengurus kami PWGT yang ada di Jemaat Elim di sini, juga berkati seluruh anggota dan juga seluruh PWGT baik di tingkat klasis maupun pusat. Tuhan kiranya berkenan dengan semua kepengurusan yang ada. Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat kesabaran, menolong di dalam menjalankan setiap program yang telah disepakati. Biarlah Tuhan lewat program-program yang dijalankan Tuhan, Engkau dimuliakan, dan seluruh PWGT dimanapun juga berada tetap dan semakin diteguhkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus menolong, memperlengkapi hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam mengelola bangsa kami, khususnya Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit pandemik seperti sekarang ini. Biarlah Tuhan semua roda pemerintahan boleh dijalankan dengan baik di dalam pimpinan Tuhan, dan kami anak-anak-Mu boleh tetap hidup menikmati keamanan, kedamaian sebagai warga negara. Bapa di sorga, ini doa permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, terimalah kami yang berseru kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita melakukan apalah arti ibadahmu. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita mohon berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini kekal selama-lamanya. Ibu-ibu yang kekasih, mengakhiri ibadah kita mengangkat pujian, Yesus menginginkan daku. Bersih
sore hari ini. Terima kasih. Ibu-ibu yang kekasih, demikian ibadah PWGT Jemaat Elim Balikpapan pada sore hari ini. Terima kasih atas pelayanan yang sudah diberitakan kepada kita oleh Ibu Naomi Lahu, Sarjana Ekonomi, dan pemain musik Bapak Joko Santoso, dan didukung oleh tim multimedia Jemaat Elim Balikpapan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan informasi buat ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan bahwa mari kita saksikan pada minggu keempat, tanggal 21 September tahun 2020 adalah kegiatan hari-harinya PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Untuk itu, kepada bidang pembinaan akan mengkoordinir kegiatan tersebut. Terima kasih. Salam sehat.